Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Asari di channel Insan Sederhana. Berikut selengkapnya. Insan Sederhana. Ya, oke, itulah tadi ya sedikit jawaban panjang dan kali lebarnya. Semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti kenapa harus seperti itu. Itu ya, kalau menurut Kak Olis. Nah, untuk kemudian ada pertanyaan lagi nih dari sahabat sederhana dari @realita saputri. Ya, dari kayaknya ini kebanyakan masih dari kampus TIT. Karena fans-fansku kayaknya. Oke, pertanyaannya ini kan tadi sudah kejawab ya, jadi kita ambil pertanyaan yang kedua. Apakah Kak Olis pernah pacaran? Iya. Nanti ada yang bertanya, apakah Kak Olis pernah pacaran nggak sih sebelumnya gitu loh? Pernah nggak ya? Oke, sekedar info, jadi kita di sini disaksikan secara live, jadi kita nggak boleh sembarang bicara. Karena kenapa? Ibu besar ada di sana. Ibu besar. Nyonya besar. Nyonya besar. Pengen ikutan live tapi belum bisa. Belum bisa. Nanti insya Allah sesi kedua mungkin kita akan lebih mengulik. Jadi sesinya sesi pranikah. Oh, sesi pranikah. Apa? Orang bilang tentang nikah muda itu gimana? Nanti kita akan bahas di sesi kedua. Oke ya? Langsung saja kita kepada Kak Olis. Tadi apakah pernah pacaran? Dari @realita saputri. Silakan. Bener-bener udah. Jadi kalau masalah jujur ya, saya memang nggak pacaran. Jujur emang nggak pacaran. Tapi bukan berarti nggak suka Bu Pani. Iya, bukan berarti nggak suka. Tapi memang mayoritas teman saya dari SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, mayoritas temennya ya kebanyakan cewek atau akhwat dan sebagainya. Gitu. Untuk yang teman cowok memang jarang. Bukan jarang ya, memang sedikit seperti itu. Karena jadi belum. Tapi tetap saya bisa menjaga dalam arti memang kita maksudnya kita punya prinsip ya. Saya pun punya prinsip. Oke, saya mereka pengen temenan sama saya, nggak mungkin kan saya tolak kan, dikiranya jaim atau sombong amat kan kayak gitu dan sebagainya. Tapi kebanyakan teman-teman saya itu memang mayoritas cewek, dan saya pun sudah bilang sama istri, jangan cemburu kalau misalkan teman saya itu banyak yang banyak teman saya banyak apa namanya banyak yang cewek ya. Mereka paham ini kita orang bahasanya orang yang belajar untuk tetap jaga jarak, tidak hanya jaga jarak physical distance, tapi memang tidak tidak pegangan tangan kan, yang bisa kalau anak geng-geng cewek cowok membaur itu udah kadang suka hilang. Yang dipegang di bawah ya di atas. Nah, ini benar kurang aja nih bocah. Ini intinya kayak itu, tetap jaga jarak. Nah, alhamdulillah mereka enjoy, mereka bisa paham dan mereka terima. Jadi intinya kalau orang mau temenan sama saya, mau cewek mau cowok, kita punya prinsip welcome seperti itu. Jadi saya nggak pernah pacaran tidak pacaran, tapi teman saya banyak yang cewek. Dan itu pun ibu negara sudah tahu dan memang sudah sudah paham karena dan mungkin kalau misalkan boleh sharing ya, karena kalau memang jodoh jodoh itu bisa dibilang sama, ada punya sama atau bisa dibilang bertolak belakang. Gitu. Jadi buat mungkin kalau misalkan teman-teman ngira jodoh itu kayak gimana sih, ya tinggal dilihat aja diri sendiri. Bisa sama-sama kayak diri sendiri, kalau bisa bertolak belakang sama diri sendiri. Intinya kayak gitu. Dan saya sama dia pun kayak bisa dibilang udah sepakat ya, memang udah nggak usah mempermasalahkan lingkaran kita yang ada di samping ya. Kalau memang kita udah bersama ya, temen cewek, temen cowok, mau apapun yang penting kita tahu batasannya, kita tahu adabnya seperti itu, dan kita udah tahu kalau memang kita udah punya bahasa kasarnya, udah punya prinsip, apalagi sudah punya, maksudnya udah ikat gitulah ya, kita tahu batas berpikir dewasa lah ya. Nah itulah kawan-kawan, jadi Kak Olis itu tidak pernah pacaran ya.
Beda dengan saya, selalu ditolak. Jadi kawan-kawan pengen pacaran tapi nggak ada yang mau pasti itu gitu. saya hanya berpikir positif, Pak. Mungkin itu cara Allah menjaga saya dari kemaksiatan. Masya Allah. Tapi tiap hari SMS sama Awat. Enggak ya? Jangan ditiru. Oke ya, kawan-kawan. Jadi jangan berpikir sekali-kali orang yang tidak pernah pacaran itu berarti dia tidak suka sama cewek Atau bahkan nggak normal. atau bahkan nggak normal. Enggak ya, bisa jadi dia Masya Allah menjaga. Allah berikan dia istiqomah untuk menjaga kejombloannya gitu ya. Masya Allah sekali. Ya itulah, jadi Kaulis nggak pernah pacaran, itu yang harus kita garis bawahi. Dan yang kedua kita harus garis bawahi, tadi sudah terungkap sedikit bahwa istrinya itu anak teknik. Anak teknik. Dan bisa kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Sahabat sederhana Kaulis, namanya Hilmi ya. Ini agak buram sedikit. Namanya Hilmi, itu kayaknya anak itu juga kayaknya ya. Entah, saya nggak tahu. Anak Hilmi juga. Pertanyaan, kan tema Kaulis apa sih? Kemarin tema nikahnya apa? Nikmat nikah. Hemat. Nikmat. Nikah Ah, hemat. nikmat nikah hemat gitu Bukan ya. karena emang hemat tapi emang gak ada budget karena emang masa pandemi. jadi tema itu diambil dari kesesuaian dana kantong. Iya. Oke, di sini Hilmi pertanyaannya itu tips dan trik nikah dadakan. Tips dan trik nikah dadakan gitu. Oh. Paham nggak? Nah, mungkin karena memang baru tahu apa namanya. Mungkin emang ada sebagian orang bilang, teman-teman juga nanya, kok jujuk dadakan gitu lah ya. Kok bisa bikin dadakan itu, gimana ceritanya? Padahal Apakah sebenarnya- cuma sebulan doang? Apakah cuma 2 minggu doang? Bukan cuma sehari langsung. Nah, Gitu. ketemu langsung, Ketemu besoknya ada langsung, aja bahaya gitu juga ya. kalau ketemu langsung tiba-tiba laki. Enggak ya. Jadi kalau misalkan, oh ya balik lagi, sebenarnya nikahan saya itu balik lagi bukan dadakan. Hanya infonya yang sengaja dibuat dadakan seperti itu ya. Jadi klarifikasi, atau bukan karena ada apa-apanya terus ujung-ujung nikah, bukan. Tapi memang sudah dan bukan. sebagainya ya. Tapi memang sudah dirancang sedemikian rupa dari mulai proses ta'aruf, kemudian lain sebagainya, proses hitbah, Bahkan tadi kita kemudian dari 2018. nah ya ini proses awalnya kayak gitu. Jadi bukan dibilang bukan dadakan, bukan hanya undangannya saja yang dadakan. Akadnya hari Sabtu, undangannya hari Jumat, ya itu namanya dadakan kayak gitu. Mungkin karena bilang seperti itu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman memang sudah siap nikah ya dalam jangka sebulan atau 2 bulan pun sebenarnya bisa. Nah mungkin ini ada yang nggak tahu sebenarnya acara nikahan saya itu April tanggal 11 sebenarnya. Tapi qadarullah ada beberapa hal yang you know me so well lah ya. Mulai mencuat kasusnya pandemi dan lain sebagainya. Karena memang tidak memungkinkan untuk mengumpulkan Masa? yes, orang banyak, ya udah akhirnya saya yang minta untuk mundur seperti itu, karena juga kasihan teman-teman juga nanti kondangan di era pandemi yang seperti itu, jadi diundur. Nah rencananya pun tanggal 6 itu masih simpang siur, bukan simpang siur juga sih, maksudnya udah fix, cuman mau maju atau mundur, Maju mundur kalah, gitu ya. mundur, maju mundur, maju mundur. Ya dari ini aja mundur-mundur cantik. Iya. Mundur-mundur jatuh di got. Jadi gitu, tapi bismillah ya, kalau misalkan nggak nekat, nah ini mungkin kalau nggak nekat, nggak memang diniatin buat ibadah, susah juga. Jadi tanggal 4 itu kalau misalkan bisa, alhamdulillah tanggal 6 bisa kelaksana itu karena tanggal 4 itu saya mulai baru tanggal 3-4 itu baru mulai ngurus surat untuk buat pulang. Kan tahu ya, untuk penerbangan itu untuk akses mudik dan lain sebagainya kan memang sangat dibatasi. Jadi alhamdulillahnya bisa dimudahkan. Nah itu karena memang itu bisa dibilang rezeki ya, karena kan yang namanya niatnya mau nikah mau ibadah pasti ada, bisa dibilang rezekinya di mana aja dan bahkan dimudahkan. Dari kupu-kupu pun bisa jadi rezeki. Mas, melihat keindahan. Jadi buat teman-teman ya mungkin dulu sama kayak saya ini sedikit motivasi aja sih, karena saya baru hanya baru merasakan sedikit nikmatnya menikah. Masya Allah sih. Jadi kayak sama masalah rezeki gitu ya. Ya bener, menikah itu bener-bener ngedatengin rezeki. Rezeki itu ya bukan hanya masalah duit, tapi kebahagiaan, kemudian kasih sayang, keberkahan dan lain sebagainya.
mungkin kalau teman-teman Kecocokan. kecocokan benar. Terus kemudahan saya dalam melangsungkan itu kan memang bagian dari rezeki. Mungkin kalau misalkan bukan rezeki itu, bayangin aja buat tiket pesawat berapa, ngurus Mungkin nggak bisa terbang. Mungkin nggak bisa bahkan terbang. nggak bisa terbang sama sekali gitu. Tapi kalau memang Allah Diniatkan, sudah ya. diniatkan ibadah, Allah berkehendak, dan kaya pun Bismillah, ya udah semuanya dimudahkan. Nah buat kalau memang kalian udah siap, mending disegerakan aja masalah apa namanya, kayak misalkan Saya sih udah siap ya, cuma nggak ada yang disiapin. misalkan masalah teknis kayak misalnya ada pesta dan sebagainya, itu hanya sebagai syarat aja. Itu nggak mestinya, penting kan akad itu murah kayak gitu. Saya terima nikahnya si Nah. Fulan binti si Fulana dengan mas kawin dicicil. Nah atau deposit. Nah jadi intinya seperti itu. Jadi insya Allah dimudahin. Jadi kalau misalnya udah siap, mending langsung aja daripada timbul fit. Nah, Siap. daripada waktumu terbuang sia-sia hanya untuk ngechat akhwat yang di PHP-in. Mending langsung gas ketemu orang tua. Utarakan niat baik. Kalau misalkan ditolak, ya alhamdulillah. Alhamdulillah, kenapa? Mungkin itu bukan jodohmu, berarti Allah sedang nyiapin yang terbaik. Itu aja sih. Oke. Jadi nggak usah gue ditolak nih. Gimana caranya? Harus bisa gitu. Nah, bisa nggak usah. Menghalalkan segala cara. Bahaya juga ya. Saya pun kemarin nggak nekon. Seandainya kemarin diterima, syukur. Nggak diterima, alhamdulillah. Seandainya kemarin ditolak, gitu. Apakah mencoba untuk yang kedua untuk pada orang yang sama? Ya. Oke. Ya, kita akan. Aduh, gue nggak bisa jawab deh. Kita akan tunggu di episode berikutnya bersama sang istri tentunya. Semoga. Nah, itu besok yang jawab lah. Ya, besok beliau yang jawab. Oke, kawan-kawan saudara, mungkin itu ya pertanyaan sedikit tadi dari saudara Hilmi, semoga bisa terjawab tentunya. Oke, sahabat sederhana, kita masuk di sesi terakhir tentunya bersama Kak Holis hari ini, yaitu menyisakan 2 pertanyaan dan 1 pertanyaan khusus dari Pak Ivan, dosen andalan Kak Holis. Semoga teman-teman tadi yang bertanya bisa terjawab ya, karena di sesi akhir ini kita akan masuk hanya 2 pertanyaan. Yaitu langsung saja, karena kita menghemat waktu ya Kak Holis ya, karena waktu udah sore juga. Gak ada. Oke, langsung saja. Pertanyaan berikutnya itu, kan temanya nikah hemat nih. Temanya nikah hemat. Nah, maksudnya nikah hemat ini budgetnya berapa sih dikatakan nikah hemat gitu? Kalau 100 juta juga ya bukan hemat, habis. Oke, kami persilahkan. Oke, kenapa saya mengusung nikmat ya pas kemarin di di story Instagram ya. Jadi emang karena mungkin di masa sekarang gitu ya, di masa pandemi gini, kalau misalkan nikah itu mungkin kita udah ngerancang jauh-jauh hari gitu lah ya nggak besar-besar amat, emangnya kita anak kedonga. Intinya ada lumayan pesta rame-rame, syukuran rame-rame kan kayak gitu. Cuma karena memang posisinya masa pandemi kayak gini, jadi untuk saya lebih milih untuk yang sederhana saja. Jadi makanya disebutnya nikah hemat, nikmat gitu ya. Kayak gitu, nikah hemat. Nah, jadi buat teman-teman gak usah mikir nikah itu yang macam-macam. Kayak misalnya kayak kemarin saya, ya kalau misalnya dibilang hemat, alhamdulillah bisa hemat karena sesuai budget yang memang balik lagi ya, karena tujuan saya nikah kan yang nggak terlalu muluk-muluk gitu loh ya, emang nggak mau ngadain rame-rame syukuran di sewa gedung, tempat pelataran, panggung, musik, dangdut dan lain sebagainya, enggak ya. Jadi cuma cukup sederhana, akad nikah, tasyakuran, ngundang keluarga, saudara, teman dekat, selesai. Seperti itu. Dan alhamdulillah ya hemat karena memang tidak memberatkan kedua belah pihak, seperti itulah ya. Dan karena ini lebih spesifik bisa nggak sih dikatakan berapa sih budgetnya gitu, jutanya gitu loh? Kalau nominal ya, kalau misalnya nominal itu pasnya nggak boleh kan, itu rahasia. Kepala berapa lah ya? Sampai ratusan nggak nyampe loh, nggak nyampe, nggak belasan pun juga bisa gitu. di bawah. Intinya kayak gitulah, belasan lah ya. Belasan tapi di bawah. Kayak gitu ya, alhamdulillah yang penting acaranya lancar, alhamdulillah bisa ngundang lumayan banyak, bukan lumayan banyak, maksudnya ngundang
kerabat dekat, dan intinya memang balik lagi, emang saya nggak mau suka yang rame-rame banget gitu, yang harus dengan berbagai macam panitia dan lain sebagainya gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalkan nanti mau nikah, silahkan bikin wedding plannernya, kalian mau kayak gimana, konsep nikah kalian kayak gimana. Mungkin kalau teman-teman lihat foto nikahan saya ya gitu, dengan saya konsep baju putih pakai sarung, itu tuh beli di pinggir jalan, tau nggak, cuma budget 200.000 doang. Sarung pun itu dapat hadiah, jadi kayak gitu. Nah, sederhana, nggak usah beli baju-baju yang mewah-mewah, jahit di mana-mana. Kalau istri ya beli baju cuman yang memang masih batas wajar, itu pun bisa dibilang di bawah 1 jutaan kan, kayak gitu. Jadi kan murah lah ya kan, kayak gitu. Untuk ukuran baju pengantin ya jelas kan kayak gitu, karena balik lagi kan nggak ditanya toh kamu nikah bajumu apa, kayak itu. Tapi balik lagi, nikahmu gimana, niatmu seperti apa, kedepannya seperti apa. Karena kedepannya setelah akad nikah itulah yang paling penting, kehidupan kita, ngatur keuangan dan lain sebagainya. Makanya mending hemat di awal, jadi kehidupannya langgeng, ketimbang nikah besar-besar tapi ternyata itu cicilannya banyak. Gitu. Oke, jadi itu ya kan, mending nikah hemat di awal tapi terusnya langgeng daripada nikah besar pakai gedung berlapis-lapis. Tapi begitu nikah, rumah cicilan, motor cicilan, kulkas cicilan, semua cicilan. Tapi itu tergantung teman-teman semua. Kalau 100 juta teman-teman bilang itu murah, ya silakan. Kalau 500 juta silakan. Kalau terserah, jadi tergantung ini ya, pribadi masing-masing dan kedua belah pihak keluarga. Balik lagi. Saya ingin pertanyaan sedikit tapi dijawab dengan singkat aja ya. Kalau sebelum pertanyaan terakhir, apakah ada sih teman-teman yang mengatakan kalau sombong nih, nggak undang-undang dadakan gini atau gimana? Ada nggak? Ini dijawab singkat aja, nggak usah terlalu. Oh ada, karena saya nikahnya di Tangerang, temen. Jadi di bawah pengumuman memang saya tidak mengizinkan mereka untuk hadir. Tapi kalau misalkan mau datang, itu silahkan, karena itu bukan kehendak saya. Balik lagi, karena apa posisinya? Karena saya ngasih undangan broadcast itu adalah, mohon maaf, acara kami adalah acara akad nikah. Jadi kami tidak mengadakan acara besar. Intinya masa PSBB dan lain sebagainya kayak gitu ya, untuk mengumpulkan orang banyak. Jadi tidak mengharuskan untuk hadir. Tapi kalau memang mau hadir silaturahmi boleh sebenarnya. Kita menerima kan, kayak itu kan nggak mungkin kan teman mau datang ke acara seperti itu. Ya kita tinggal lihat aja apakah ada yang berkenan hadir atau tidak. Tapi saya memang untuk menyarankan kemarin untuk tidak ada yang datang. Tapi alhamdulillah ya ada yang datang. Tapi bukan berarti yang nggak datang kita bilang, oh kamu nggak baik, enggak ya? Enggak. Saya justru melindungi kalian dari kerumunan banyak orang seperti itu ya. Jadi jangan bilang saya sombong nggak mau ngundang-ngundang atau apa. Ya insya Allah kalau misalnya nanti ada rezeki, saya akan bikin acara di Jogja. Amin. Semoga intinya masa pandemi ini segera berakhir. Amin. Dan bisa berkumpul ya, tetap bisa berkumpul tapi tetap jaga jarak. Insya Allah doain ya. Oke, itu udah. Kita masuki pertanyaan yang terakhir ya Kalis ya. Pertanyaan yang terakhir yaitu, ini dijawab singkat aja juga. Kira-kira ada nggak sih rencana nanti untuk tinggal di Jogja bersama istri, atau memang hanya LDRan terus seperti ini kan? Oh, LDRan, bisa bahaya nanti. Oke, memang sementara masih LDR karena posisinya saya masih belum ada tempat tinggal. Jadi ya insya Allah mau natap ke Jogja, dan istri, ya namanya istri ya harus ngikut suami, masa suami ngikut istri ya. Jadi ngikut saya ke Jogja, karena saya pun alhamdulillah berkarirnya pun di Jogja seperti itu. Jadi ya bismillah, kalau memang Allah mengizinkan untuk kita bisa tinggal di Jogja, ya tinggal di Jogja seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman yang orang Jogja mau main, boleh, yang penting WA dulu ya. Jangan dadakan. Kita nggak bisa lagi berarti. Iya. Berarti kami nggak bisa lagi langsung masuk kamar Kolis tiba-tiba seperti dulu kemarin. Oke, sedikit saya mau dengar ini dari suara mulut Kolis sendiri ini. Siapa sih nama istri sebenarnya ini? Dari mulut Kolis sendiri lah, saya nggak mau dengar dari orang atau baca di undangan. Mungkin ya, kalau misalkan pengen tahu namanya silakan follow Instagram saya. Lihat di feed saya ya, yang ada undangannya itu ada nama istri saya. Nanti kalau misalnya pengen tahu lebih lengkap, nanti ada sesi selanjutnya yang mungkin insan sederhana mau ngundang, asik ya. Ada sesi kita berdua hadir untuk ya mungkin bisa dibilang sharing lah ya. Yang penting dananya pas aja ya. Iya. Nanti kita nggak punya duit, nggak bayar.
bukannya kebalik saya yang bayarin. Oke, itu terima kasih Kak Olis. Jadi semoga kepada yang bertanya, kepada teman-teman tadi yang sudah bertanya, meluangkan waktu untuk bertanya, terima kasih ya Kak Olis ya. Terima kasih semuanya. Dan jangan lupa follow Instagram Kak Olis @nurholis_ridwan dan istri. @bintangmu, mu-nya MUU 2. Oke. Itu dah nanti Lihat Instagram nanti saya. di bawah sini ada, di bawah video kita ada. Emang bisa ada tulisannya? Oh bisa dong. Oh, bisa. Ini bukan YouTuber abal-abal. Oke, itu saja karena waktu juga sudah menunjukkan pukul sekian ya. Kita juga mau balik sudah. Ya. Semoga kalian terhibur dan mendapat pelajaran tentunya ya dari sharing kita ini Q&A. Oke, mungkin balik lagi ya, saya mau negasin buat teman-teman ini kita sharing-sharing kayak gini bukan saya pribadi yang minta, tapi Ya. memang karena Ah. channel YouTube-nya yang pengen Ya. buat konten dan Buat konten. bingung mau konten apa, akhirnya saya yang ditodong karena berhubung dengan adanya acara bukan acara, ada kabar baik dari saya, makanya yang diangkat adalah saya. Jadi bukan meminta untuk di-viralkan Viral. atau minta untuk Supaya inilah. diperkenalkan dan sebagainya. Oke, jadi sekali lagi bahwa memang ini saya yang meminta karena banyaknya pertanyaan yang masuk kepada saya. Saya juga bingung kenapa pertanyaan masuk kepada saya. Kenapa kepada saya? Kepada Olis. Pada takut. Tanya, Kak Olis itu nikahnya? Iya. Dia kok bisa nikah? Kok bisa apa? Makanya saya adakan lah ini ya. Insya Allah kita akan ada sesi kedua bersama istri, insya Allah. Oke, mungkin itu saja kawan-kawan ya. Sekali lagi untuk Pak Ivan karena pertanyaannya. Jadi mohon Pak Ivan semoga nonton ya. Sekarang kalau Pak Ivan segera nonton dengan Kak Olis, mungkin ada pesan yang mau disampaikan. Bisa bertanya langsung nanti ke Kak Olis atau gimana? Adalah udah pokoknya pertanyaan yang di luar out of the box, japri aja, oke? Oke, itu Pak Ivan ya. Jadi silakan japri langsung ke Olis karena di sini kita tidak bisa publikasikan, berbahaya. Oke, mungkin itu Pion. Terima kasih kepada Kak Olis telah meluangkan waktunya di sini. Jangan lupa jika kalian berkenan dengan channel ini, caranya sudah tahu kan? Gimana Kak Olis? Jangan lupa follow dulu yang punya akun @arihatake. Terus juga jangan lupa di like and subscribe channel YouTube-nya Insan Sederhana. Di mana? Di sini? Apa di sini? Atau di sini? Atau di sini? Ya, mau ya. Oke, itu saja kawan-kawan. Terima kasih. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita joget-joget dulu, Kak Olis.